Shalom, umat pemenang. Memasuki tahun 2023, GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Deeper. Kita artikan tahun mendalamkan iman. Kita akan menjalani perjalanan rohani kita selama 1 tahun dengan berbagai pengajaran Alkitabiah dari para hamba Tuhan yang diurapi. Ikutilah ibadah raya dan ibadah komisi kita masing-masing, serta pemuritan melalui kelompok sel yaitu kompak dengan setia. The Year of Deeper, tahun mendalamkan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama dilaksanakan pada pukul 7.30 WITA. Ibadah raya kedua dilaksanakan pada pukul 10 WITA. Mari dukung dan doakan ibadah dan perayaan Paskah 2023 GBI Shalom SIC Denpasar dengan tema From Cross to Crown. Minggu 9 April 2023 pada pukul 10 WITA. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur bagi kebutuhan dana Paskah, bisa transfer ke rekening Bendahara Paskah dengan nomor rekening BCA 040-324-4853 atas nama Yolanda Basaria Sirait dengan keterangan untuk Paskah. Jangan lewatkan ibadah-ibadah komisi yang akan diadakan hari Selasa 14 Februari 2023. Ibadah komisi wanita dengan tema Grace Upon Grace bersama Ibu Gembala di Mini Hall lantai 2. Ibadah komisi usia emas dengan tema Jadilah Penyembah yang Benar bersama PDPJ Simaleaki pada pukul 19 WITA melalui rekaman YouTube. Ibadah komisi pria di hall utama lantai 1 dengan tema Penyembah yang Benar atau Worshipper bersama Bapak Gembala. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pranikah, baptisan selam, dan penyerahan anak, bisa menghubungi gembala kompak masing-masing atau sekretariat gereja di 0361 430 186 atau Bapak Liusuka di 085 6383 3682. Mari jemaat Tuhan kita beribadah secara onsite di gereja. Hadirlah dalam ibadah onsite dan alami pengalaman yang berbeda di dalam persekutuan bersama secara onsite. Informasi kompak, ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk boleh kembali menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian sembah dalam ibadah kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Oleh pertolongan dan kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali malam hari ini. Untuk menaikkan pujian sembah kami, ucapan syukur kami. Bahkan kami diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam ibadah kami Tuhan malam ini. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan di dalam sepanjang ibadah kami. Tuhan, tolong kami sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh beribadah dengan penuh hikmat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, oh, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembah Tuhan. Oh, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita dimanapun berada saat ini, mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Katakan, saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh bekerja, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia. Ku pandang saat kami sembah memuji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku sembah, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari di rumah-rumah dimanapun saat ini, sembah Dia. Ku pandang kekudusan-Mu, oh Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat, terima kasih Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah, mari kita agungkan Dia yang baik bagi kita, Dia yang ada bagi kita. Oh, layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan Tuhan. Glory bagimu, glory bagi Tuhan. Yesus yang ajaib, Yesus yang penuh kuasa, sanggup menuntun menolong kami. Terpuji-pujilah, terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ini ucapan syukur kami, ini ucapan terima kasih kami ya Tuhan. Dengarkan sembah kami, dengarkan pujian kami Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak selama-lamanya. Berkuasalah, bertatalah dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, biarlah setiap hari kami isi dengan pujian dan ucapan syukur, karena kebaikan Tuhan yang tak terhingga kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Katakan sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, mari pandang kekudusan dan kebesaran Tuhan. Oh, saat ku sembah, saat ku puji, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadir. Katakan sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama kita mau datang kepada Dia. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari sempurnakan kami Tuhan. Oh, dalam setia, dalam senam jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Mari sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sejenak kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Mari dengan segenap kerinduan kita mau diubahkan Tuhan, sehingga setiap kita boleh sama seperti Kristus, serupa dengan gambarnya. Karakter kita diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Mari kita mau berkata bersama-sama dengan segenap hati. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari katakan dengan segenap hati. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami rindu jadi seperti-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Om Tante, jemaat umas yang dikasihi Tuhan. Senang kita kembali bertemu dalam kesempatan ibadah umas kali ini. Walaupun masih secara online, saya tetap berharap kita semua tetap semangat dan terus memberi yang terbaik buat Allah kita dalam setiap kehidupan kita.
beribadah dengan sukacita. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu menjadi anak-anaknya yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita nyanyi satu pujian lagi. Pujian yang ini yang kita sudah tahu, yang diambil dalam Yesaya 46 ayat 4. Supaya kita selalu mengingat bahwa janji Tuhan kita adalah ya dan amin, dan itu sungguh membuat penghiburan bagi kita yang selalu menantikan kedatangannya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu dan menyelamatkanmu. Janji Tuhan apa? Aku mau memikulmu dan menyelamatkanmu. Ada satu sobatku yang setia, dia sahabat yang sejati bagi kita. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa sahabat itu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Hanya dia sahabat kita. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Seharusnya kita semua, anak-anaknya, bahkan sampai anggota umat kita adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus, Dia yang selalu berjanji bahkan sampai masa tua kita, Dia tetap menggendong, Dia tetap menopang hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa tua kita tetap semangat, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya percaya dan saya berharap kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Baik, pada kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya diberikan tema mengenai jadilah penyembah yang benar. Waktu saya merenungkan bagaimana menjadi penyembah yang benar, dan saya belajar, di dalam firman Tuhan, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun atau satu kata-kata Tuhan yang begitu rumit menjelaskan tentang atau memberikan perintah bagaimana kita menjadi penyembahnya yang benar. Saya tidak menemukan itu. Ada satu ayat, justru ini yang menjadi bacaan ayat firman Tuhan
pertama dalam renungan kita. Mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Di situ dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Om, Tante, anggota UMAS yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan tentang pribadi Tuhan, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya merenungkan ayat ini, bahwa jika Allah itu roh, maka Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Allah itu bukan buatan tangan manusia sehingga Dia mungkin diletakkan di satu tempat, dan saat kita atau manusia yang mau menyembahnya harus datang atau pergi, mungkin kita letaknya jauh, dia harus pergi, mungkin terbang naik pesawat jauh-jauh hanya untuk datang menyembah Dia. Waduh, betapa sulitnya kalau itu terjadi ya Bapak, Ibu, Om, Tante. Di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia, sembahlah roh, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah itu benda, kita susah, kita harus datang ke tempat di mana benda itu berada. Syukur-syukur kalau dekat. Kalau letaknya jauh di luar negeri, belum beli tiket pesawat, terbang, nanti pulang ke sini, mau menyembah lagi ke sana lagi, bolak-balik ya. Susah banget ya kita mau menyembah Tuhan. Tapi Allah yang kita sembah bukanlah Allah buatan manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau roh itu tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, maka tidak ada alasan lagi kita tidak menyembah Dia. Sebab apa? Sebab dimanapun dan kapanpun juga kita bisa menyembah Dia. Mau jam berapa, mau pagi, siang, malam. Saya tadi malam sempat saya bangun sekitar jam 2 pagi. Entah kenapa tiba-tiba saya rindu, saya menyanyikan pujian. Saya bilang, Tuhan, aku pengen berdua dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Saya berdiri di situ mengucap syukur. Saya mengungkapkan rasa syukur saya, kerinduan saya kepada Tuhan. Ya, seorang diri. Ya. Dan di situ saya merasakan sukacita dan sejahtera. Saya merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Itulah Allah kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Om, Tante. Tidak ada alasan kita tidak bisa menyembah Dia. Ya. Tidak ada alasan saya tidak bisa menyembah Tuhan karena saya tidak terbiasa. Penyembahan itu kalau kita mendengar firman Tuhan dari Bapak Gembala minggu kemarin tanggal 12, banyak bentuk-bentuk penyembahan. Ya. Penyembahan itu bukan seperti worship leader yang di ibadah hari Minggu, dia harus memiliki suara yang keras, yang bagus, ya. Atau penyembahan itu harus lompat-lompat, menari-nari. Banyak sekali bentuk penyembahan, ya. Kalau kita simak lagi firman Tuhan khotbah minggu kemarin. Dalam kita memberikan persembahan, ya, yang terbaik, itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya. Mungkin kita melayani Tuhan sebagai penerima tamu asyir. Di situ bukan sekedar kita menyambut orang dengan senyuman, bersalaman, tidak. Jika kita mengerti maknanya, kita lakukan itu untuk Tuhan agar jiwa-jiwa datang, dia bisa beribadah dengan sukacita. Itulah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi saya tidak bisa menyembah, saya tidak memiliki suara yang bagus, ya. Bahkan kemarin dicontohkan oleh Bapak Gembala, mungkin saat kita duduk diam seorang diri, kita hanya mengatakan, Yesus, Yesus, haleluya. Itu bisa salah satu juga bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jika kita lakukan dengan tertuju, kita lakukan
pandangan kita, fokus kita kepada pribadi yang kita sembah. Itulah salah satu bentuk penyembahan kita, Bapak Ibu saudara, Om Tante. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak sempat, sebab dimanapun, kapanpun kita bisa menyembah Dia. Yang kedua adalah tadi dikatakan bahwa dalam kebenaran. Tentu saja Bapak Ibu Om Tante, bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih. Dia adalah kasih. Jadi saat kita menyembah, kita juga harus mengarahkan diri kita, mempersiapkan diri kita, menyamakan frekuensinya dengan kepribadian Allah. Kalau Allah itu kudus, Allah itu suci, ya kita harus hidup dalam kebenaran, kesucian. Bersyukur ada kuasa darah Yesus yang selalu tersedia menyucikan kita saat kita berdosa. Sehingga kapanpun firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukur ada kuasa darah Yesus yang selalu tersedia buat kita yang mau mengaku dosa, merendahkan diri, mohon ampun. Di sini firman Tuhan katakan, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita kudus, kita suci. Tidak. Tapi karena kuasa darah Yesus yang membuat kita layak untuk menghampiri Tuhan yang suci. Dalam kebenaran. Itu yang membuat kita bisa layak untuk datang menyembah Tuhan. Tidak ada jalan lain. Bukan lewat perbuatan kita. Ya, sehebat, sebagus apapun kita tidak akan layak untuk menghampiri Allah yang maha suci jika tidak melalui kuasa darahnya. Pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada seorang pun yang layak. Jadi tidak usah rumit-rumit, tidak usah susah-susah. Kapanpun kita bisa dekat dengan Tuhan yang kita sembah, dengan pribadi Tuhan yang begitu hebat, begitu dahsyat. Tapi kita siapa? Kita dilayakkan. Kita bisa kapanpun, dimanapun kita bisa datang menyembah Dia. Dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan, dalam setiap aktivitas kita, itu bisa kita lakukan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Om Tante, tidak ada alasan lagi untuk kita berkata, saya tidak bisa menyembah, saya tidak punya waktu menyembah, saya tidak punya tempat atau ruangan untuk menyembah. Tuhan bukanlah benda yang mati, bukan buatan manusia sehingga kita harus datang kemana Dia berada. Allah itu roh. Dimanapun kapanpun kita bisa menyembah. Melalui kuasa darahnya kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu dalam penyembahan kita dengan Tuhan yang maha dahsyat, maha suci itu. Luar biasa Bapak Saudara jika kita mengerti rahasia firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sungguh ingin kita juga dekat dengan Dia. Tuhan juga ingin kita menjadi anak-anaknya yang selalu memiliki hati menyembah, memiliki kepribadian untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita. Ya. Baik, mari kita sepakat bahwa tidak ada lagi alasan, halangan, hambatan untuk kita menyembah Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Saya bukan orang yang benar. Tidak usah khawatir, ada kuasa darah Yesus yang membenarkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa suatu waktu, kapanpun, setiap saat kita bisa katakan, ku sembah Kau dalam roh
dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, Om Tante, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita diciptakan salah satunya untuk sebagai penyembahnya. Salah satu yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah menyembah dirinya sendiri atau menyembah yang lain, sebab tidak ada pribadi yang layak disembah, hanya Dia yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, kita yang dikasihinya, kita yang sudah ditebus, mari kita lakukan setiap saat, tidak ada alasan. Kita lakukan, jadikan hidup kita sebagai penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari senangkan selalu hati Tuhan dalam kehidupan kita, melalui apapun, dimanapun, kapanpun juga. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang baik, Engkau yang suci, Engkau yang kudus, yang mulia. Tapi Engkau memberikan kami keistimewaan. Kami boleh datang menyembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Padahal siapakah kami, Tuhan? Kami banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu, membuat kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, penyembah Allah yang Maha Suci, penyembah Allah yang Maha Kudus. Berikan kami rasa haus dan lapar selalu Tuhan akan hadirat. Biar kapanpun dan dimanapun juga kami boleh mengingat, kami boleh melakukan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Dan kiranya Engkau disenangkan melalui penyembahan kami, Tuhan. Kiranya Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami berjalan, kami berdiri, kami tidur, kami melayani Tuhan. Kami mau lakukan itu sebagai bentuk penyembahan kami yang terindah di hadapan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan saat ini agar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Meteraikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bertumbuh di hari-hari ke depan. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang selalu menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu, Om Tante, anggota Umas yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.